Ini benar-benar deh gue. Oke. Tahu nih. Gue tuh selalu jadi host ya, tapi kenapa gue selalu gak bisa menginvite tamu gue? Aduh, ini harus banyak Gitu. berlatih kayaknya. Wih, lagi pada apa anak-anak? Jadi maaf ya yang tadi live Wih duluan. Seharusnya saya sebagai host dan Uwi sebagai tamu, tapi sekali lagi 2 minggu berturut-turut saya meminta tamu saya menginvite saya. Kita tahu sih. Wih, ngapain di Bali sampai kapan? Nggak tahu, belum. Mana anak? Aku fans berat anak-anakmu loh, mana anak-anak? Cuma satu nih, Hanabel. Ah, ya. Hai. Mau sampai kapan di Bali, Wi? Aman tapi ya di Bali ya? Alhamdulillah. Kan gue nggak kemana-mana. Dok, nanti kalau saya nggak sempet nonton, tolong di save ya, gitu. Kayaknya fans Wi udah banyak banget nih. Aduh, Maaf ya, aku nggak pilih diri. Soalnya ya, jauh gue kirim Gojek. itu ada kopi saset gue. Jadi sebenarnya tadi kan gue bagi-bagi kopi nih buat yang buat nemenin gue. Tapi ternyata Yes. Yang menang itu di Semarang sama di Bekasi gitu. Jadi Gojeknya gue kayak nggak bisa deh ngegojek jauh-jauh. Jadi next time. Wih, jadi ketika gue nge-post nih ya tentang lo gitu dengan tampilan lo dan anak 7, banyak lo yang DM gue. Mereka tuh rata-rata nanya kayak ini anak kandung gitu. Pertama anak kandung gitu. Kedua ini anaknya semua atau memang maksudnya ada anak angkat atau anak ini enggak, ini anak kandung 7 gitu. Kok hebat banget gitu, dan lo masih muda banget kan, Mil? Nggak masih muda sih, lo seumuran sama kita. Tapi kan kita sebelum 40 ya. Tadi sebelum mulai itu gue sempat ngomong di live gue, Wi ini dari zamannya gue masuk sebagai mahasiswa kedokteran preklinik. Nah, Wi ini udah hamil. Kemudian gue mau lulus spesialis, Wi ini hamil lagi. Jadi luar biasa banget loh, Wi. jadi gini, Wi. Jadi kan buat gue pribadi, dan gue rasa banyak perempuan yang merasakan kalau misalnya melahirkan tuh adalah momen terindah dalam hidup lo. Itu bagi gue pribadi dan mungkin banyak perempuan ya. Dan lo nih dikasih 7 kali gitu. 7 kali melahirkan gitu. Itu kan gimana perasaan lo sebenarnya bisa melahirkan dengan sehat anak-anak lo sampai 7 anak sehat-sehat, cakep-cakep lagi. Itu gimana, Wi, ininya? That's my greatest achievement. Kayak achievement gue kayak emang gue born to do that. Gue kayak suka banget. I'm not a leader, I'm a breeder, ya kan? Oke, ini terinspirasi karena memang lo lahir dari keluarga yang besar. Maksudnya lo kan anak keempat ya. 4 itu kan menurut gue sih udah keluarga besar gitu. Iya, itu terinspirasi kayak ini. Gue kayak pingin deh punya anak banyak, maksudnya biar seru-seruan gitu. Gue kalau lihat lo sama kakak lo kan juga terus seru gitu kan dari dulu. Itu ada inspirasi dari situ nggak sih, Wi? Jujur waktu gue cewek bakal lahirkan dari sini, saya berjanji gue nggak mau punya anak, gue nggak mau melahirkan. Kayak gitu. Keluar dari situ enggak, ya pasti takut lah ya, anak kecil jadi ceritain keluar dari situ bayi gitu. Gue nggak mau lah punya bayi. Itu dari tahu, memang dikasih tahu. Tapi kan lo dulu emang tomboy banget sih. Gue no wonder sih lo kayaknya melihat perempuan bisa melahirkan bayi, mungkin itu nightmare buat lo saat itu ya. Iya, taunya di kelas 2 SD lagi denger kayak begitu kan. Gue SD lagi kaki banget supaya nggak ada yang naksir ya. Gimana sih caranya lo membagi kasih sayang ke 7 anak-anak lo gitu? Lo punya nggak sih sebenarnya perasaan kayak mungkin lo lebih butuh memperhatikan salah satunya daripada yang lain, mungkin karena memang yang ini lebih agak rewel nih gitu. Itu gimana cara lo membaginya gitu biar sangat adil? Oh, makanya gue bikin 7, soalnya kan seminggu ada 7 hari nggak? Senin 1, Selasa 1. Oke. Jadi pas lo 6 tuh kayak masih kurang ya, 1 lagi gitu ya. Yes. Gila, itu ide bagus banget sih.
Gimana weh caranya? Itu serius satu hari Senin si Hanabel, Selasa si siapa namanya? Gua apalah cuma Hanabel sama Arkana ya. Sempat mikirnya berarti sehari satu. Anyway ya enggak sih, pokoknya gue kan adil itu kan bukan berarti semua dapat yang sama kan. Adil itu kan sesuai kebutuhannya. Jadi kebetulan yang nomor 3 misalnya agak challenging, ya gue lebih butuh banyak perhatiin dia lah. Kalau yang cukup disapa tiap hari udah ngerasa seneng. Tapi gue selalu sih mau tidur, ada yang belum gue sentuh belum ya gitu, ada yang belum gue ajak ngomong belum ya gitu. Tetap mau tidur pasti kepikiran ada yang belum kesentuh belum. Anyway, tapi satu hari satu tuh nggak tercapai. Tadi gue gitu mau at least satu hari satu minimum 15 menit tanpa gangguan. Kan ada kan yang gitu kan, at least 15 minutes no handphone gitu kan. Tapi nggak terjadi, belum bisa ternyata. Sampai sama lo 16 tahun ya. Tapi menurut gue hebat karena gue juga kalau gue pakai yang 3 menit itu 3 menit saat anak itu bangun bener-bener yang fokus, 3 menit saat anak itu pulang sekolah sama pas mau tidur, itu gue pernah denger tuh parenting kayak gitu. Itu gue juga kadang-kadang kayaknya semua emang harus belajar ya. Maksudnya ada pelajaran baru lagi yang dicoba ya, belajar terus kan jadi ibu. Sekarang anak lo udah ABG lagi ya, udah 16 tahun kan. Terus kalau jalan-jalan, Wi, gue penasaran juga sih. Kalau jalan-jalan tuh beli tiket pesawatnya 7 gitu ya, Wi ya. Ini semua ikut ke Bali. 12 minimal. Lupa gue, 7 baru anak ya, bapak, ibu, mbak-mbaknya ya. Yes. Itu selalu bawa semua. Atau gantian gitu, shift-shiftan. Summer ini 3 dulu, winter. Ya lo tau gue pergi mulu kan ya, sebulan 2 kali. Modus itu, ini belum gitu kan. Anak-anak selalu ikut ya, Wi? Ada yang ikut luar negeri, kalau ikut gue kayaknya kalau pergi sendiri agak-agak mellow nanti. Gue nggak bisa lebih dari 5 hari gitu. Tapi kalau bawa anak, gue lebih relax, lebih happy lah. Ada yang dibawa. Kalau luar negeri gue gantian. Kalau Indonesia gue bawa semuanya. Si 12 itu anak dengan perangkat. Masih kirim balita nggak sih? Ini nggak ada ya? Yang di bawah 5 tahun ada nggak? Enggak. Altaf aja pas 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Ada rencana mau nambah lagi nggak, Wi? Enggak. Belum 40 loh. Enggak, 7 aja. Sekarang kita ini ya, fokus pembicaraan malam ini adalah metode persalinan. Kemarin gue nanya sama lo, Wi, lo tuh lahirannya tuh normal semua. Ternyata lo ada normal, induksi, C-section sama waterbirth ya. Anak keempat lo ya? 3 yang waterbirth. Ketiga waterbirth. Dan semua anak-anak lo ini beratnya di atas 3 kilo ya, Wi. Itu amazing banget loh. Yang pertama 3,8. Hai Tara. Yang pertama 3,8, yang paling kecil 3,2 ya? Paling kecil 3,2. Enggak, Hanabel ternyata 3,0. Si cewek. 3,0. Dan lo itu selama hamil gue nggak pernah lihat lo yang gede sampai kayak 20 kilo naik, nggak pernah kan? Enggak dong, anak Arkana itu gue naik 28 kilo. Tapi lo kelihatan gitu-gitu aja gitu. Pertama gue mau nanya, apa di setiap lo mau lahiran, itu lo punya birth plan? Birth plan tuh sekarang ibu-ibu zaman sekarang tuh mereka bikin pokoknya gue kalau masuk rumah sakit mau ketika mulusnya udah segini. Gue nggak mau ada intervensi apapun gitu. Lo gitu apa lo jalanin aja deh, udah deh. Mules udah gue ke rumah sakit gitu. Gue kayak kalau OCD-nya di situ ya, gue nggak. Lo tau nggak dokter gue ada 27 objin. Banyakan dokter daripada mantan pacar. 27 di Jakarta, Wi. Jakarta dan Singapura. Tapi ya, tapi segitu over planningnya gue. Jadi kalau si dokter ini misalnya ternyata cuti, gue nggak mau sama dokter yang seadanya, yang cadangan. Gue mau dokter lain yang gue udah percaya gitu. Gue tahu deh dokter objin siapa aja sih. Dokter objin gue siapa aja? The Big Five aja ya, The Big Five. Kayak nyebut 5-5-nya banyak ya. Azen Salim. Yang pertama Guladi, udah almarhum ya. Asli banyak banget 27. Terus siapa lagi? Semua tapi kan. Kalau yang Singapura dokter Tan Kilin.
gue tuh punya saudara yang dia 3, itu aja menurut gue gila banget 3, banyak amat gitu. Ternyata lo 27 ya. 27. Gue Banyakan nanya yang udah sekarang ke lihat lo, kayaknya. lo masih ini nggak, masih ke objek nggak sekarang setelah lo kelar beranak? Kemarin masih terakhir. Oh, asli. Untuk Oke. untuk Gue pikir gue lo masih sudah berapa? nggak. Gue tes tahunan, ada tes tahunan yang kayak pap smear, HPV and everything. Ya. Oke, sekarang dari 7 kali pengalaman melahirkan lo, mana yang lo merasa paling nggak siap gitu? Kayak, aduh, kok gue takut banget ya menjalani masuk persalinan ini gitu. Itu yang mana, Wi? Ada kayak gue pengen semua ya, gue emang pengen hamil mulu ya ndak? Lo tuh setahun sekali kan hamil, nggak ya? Enggak, si Hanabil sama Syafat doang yang jaraknya setahun, yang lain 2 tahun. Oh, 2 tahun, itu tetap aja sih 2 tahun. Terus, ini pertanyaan gue juga kemarin. Lo tuh tandem nggak sih nyusuinnya? Nyusuin berarti lanjut terus ya? Sementara nyusuin tuh kan momok banget nih buat ibu-ibu yang habis melahirkan tuh. Lanjut terus, gue pokoknya berhenti menyusui itu karena hamil aja. Lanjut terus ya berarti ya. Dan lo nggak pernah ada drama menyusui itu kayak yang asinya kering lah, nggak ngucur lah, terus yang lecet-lecet tuh ada drama itu nggak? Itu kayak bagian paling kesiksa dari melahirkan ya, itu menyusui. Dan semua anaknya sama, gue seminggu 2 minggu tersiksa. Yang keras, bengkak, yang harus dipijit, yang nangis darah, itu kayaknya menyusui. Tapi kayaknya lebih sakit menyusui daripada melahirkan. Kalau buat gue. Dan itu gue waktu ketemu lo itu gue lumayan kayak, itu ternyata nyusuin ya. Gue kira selama ini lo tuh kayak abis lahiran, oke, babysitter, susu botol gitu. Ternyata kayak, hah? Dia masih ngajarin anak kayak bikin PR. Gue tuh ingat banget, sekarang gue bawa anak gue cuma 1, masih 1 tahun, terus babysitter gue jadi malu gitu sama lo. Terus yang paling lo kan, oh ya tadi lo sempet tahu katanya lo tuh setiap menjalani masuk persalinan lo tuh kayak takut gitu karena ini kan kayak hidup mati lo gitu kan, kayak mempertaruhkan nyawa lo gitu kan salin. Nah, ada nggak yang lo bener-bener paling kayak kayaknya gue lewat nih gitu, ada nggak Wi dari 7 itu? Dan kenapa sih ya biar masuk surga? Enggak. Oh gitu. Enggak, jadi gue kalau takut tuh karena sesar, karena pas sesar kan kita sendirian kan, rasa takut. Jadi masa terakhir gue sendirian sih gitu. Dan setiap memasuki sesar di mana? Yang terakhir itu mana sih? RSPI ya? Oh, PI semua. Itu 3 kali 3 sesar lo di RSPI? 3 RSPI. Oke. Terus 3-3-nya lo ketakutan? 3-3-nya enggak. Kalau yang ke-6 dan ke-7 tidak boleh suami aku masuk, jadi nggak terlalu. Oke. Nggak terlalu takut. Tapi lo tuh sebenarnya hamil 9 kali kan ya, Wi ya? Gue kehilangan 2. Dan yang ini yang pertama ya, yang pertama kedua? Pertama kedua. Pertama gue hamil anggur, kedua gue hamil di luar kandungan, ektopik. Oke, nah ini juga salah satu yang mau gue kasih tahu ya ke orang-orang gitu, kalau misalnya memang hamil di luar kandungan tuh lo nggak perlu khawatir lo jadi nggak bisa hamil lagi atau biasanya bahasanya mandul gitu loh, Wi. Nah sebenarnya asal sel telurnya itu masih berfungsi dengan baik dan ada pelepasan sel telur, ada ovulasi dan bisa dibuahin, asal ada lakinya sih ya bisa aja hamil gitu. Maksud gue. Gitu. Asal masih ada rahimnya juga kan, Dah? Iya bener, ada rahimnya. Asal ada rahimnya bisa, karena sebenarnya walaupun saluran yang udah dipotong, tapi bisa melakukan metode IVF, metode kontrasepsi. Lo pernah berpikir nggak, ini kan lo tiap 2 tahun ya, berarti kan habis nyusuin terus lo hamil lagi gitu, lo pernah berpikir nggak kayak gue mau pakai KB atau enggak, gue males pakai KB, biarin aja gue hamil lagi, emang gue pengen banyak gitu. Itu gue nggak spiral karena gue kan dari hamil yang pertama gagal itu dan kedua itu kan gue kata dokter gue ada endometriosis, pelengketan. Jadi nggak disarankan pakai spiral. Terus jadinya gue cuman tanggalan sama sempat suntik KB juga. Tapi gue tetap dari anak keberapa? Dari anak
keempat. Oke. Begitu dapat anak cewek, kita pikir masih dipikir udahlah udah dapet cewek ini gitu kan. Terus ternyata yaudah kita kalender sama suntik KB, ternyata tetap hamil dan hamil lagi ya. Gue soalnya inget pas gue lahir, Feby tegang. Gue inget soalnya ketika gue hamil, gue lahiran, lo dateng dan itu anak lo 4, dan gue udah, ini anaknya 4, lo anaknya 4, terus abis itu lo masih ada 3 lagi gitu, setelah anak gue yang pertama. Luar biasa. Nah, terus gue pingin membandingkan nih, Wi, dari persalinan 7 persalinan lo kan berarti metodenya yang beda-beda ada 4 ya. Mana yang paling lo paling nyaman deh buat lo dari 4 itu? Gue paling kan? paling nggak ada masalah maksudnya dari normalnya ya, dari yang normal. Kan normal, induksi, water birth, C-section kan? Lo nggak pernah yang udah normal gitu nggak kan? Normal tapi pakai epidural si Hanabel. Oh iya, itu paling nyaman. Iya, karena nggak ada mulus-mulusnya kan. Tapi pengalaman melahirkan pertama lo normal gimana, Wi? Itu kan 3,8 tuh si Arkana ya? Itu berapa jam waktu itu? Oh, gue induksi. Jadi gue masuk tanggal 26. Sebenarnya itu karena semua orang tua biasanya udah keburu parno. Udah waktunya. Padahal karena perhitungannya tuh agak-agak rancu antara 39 sama 40 ya, 39 sama 40 ya gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih saat itu emang sebenarnya masih 39, tapi karena orang tua dari dua belah pihak kayaknya udah. Tapi itu kan juga udah gede, udah 3,8 kan? Mungkin kalau nunggu seminggu lagi udah 4 kilo lebih. Asli. Ya udah jadinya gue induksi 2 hari nggak ada hasil, udah yang infus, udah yang setotek ya, segala macem nggak ada hasil. Kayaknya gue di rupture, dipecahin ketuban sama bidannya. Oh, itu di mana, di RSP juga ya? Di Bunda, itu di Bunda. Mau itu yang Prof Gulardi. Oh, berarti lo merasa persalinan pertama lo tidak begitu traumatis sehingga lo 2 tahun kemudian lo bersedia untuk hamil lagi. Apakah benar? Ya, boy itu. Pada reuni ya. Aduh, halo, alhamdulillah. Baik, tadi gue bilangnya anak-anak teman-teman kita semua nih. Gimana, Wi? Itu traumatik buat lo berarti dong harusnya, enggak? Persalinan pertama, kedua deh. Kedua gue paling sakit malah. Aneh ya. Si Arkana itu kan di rapture, abis di rapture langsung cepet banget tuh, within half an hour tuh udah langsung pembukaan 7, 8, 9, 10. Jadi udah dan cuman 2 kali push udah keluar. Begitu Wira itu sakit banget sampai 8 push nggak keluar. Dan gue menyalahkan rumput Fatimah di situ waktu Wira. Ngaruh nggak sih sebenarnya tuh rumput Fatimah? Gue minum rumput Fatimah. Ini ya, ya, jadi sebenarnya rumput Fatimah memang nggak boleh digunakan pada saat masih hamil karena dia akan memberikan efek kontrasi yang nggak beraturan, gitu. Dan itu dan sakitnya luar biasa. Ya, memang nggak boleh sih kalau rumput Fatimah. Gitu. Iya, jadi gue sekali orang lain sekarang jangan pakai rumput Fatimah. Tapi setelah bayinya lahir boleh pakai rumput Fatimah. Oke, jadi gue mau menjelaskan sedikit ya, persalinan dengan induksi itu kalau misalnya memang sudah hampir lewat bulan atau bayinya udah terlalu besar dipikirkan, jadi kita biasanya coba menginduksi supaya cepat lahir gitu. Jadi dia jangan sampai nih bayi kegedean atau lewat bulan gitu, sebenarnya induksi itu. Kemudian sebenarnya memang kalau dari perhimpunan kita, obstetrik ginekologi Indonesia tuh belum ada rambu-rambunya tentang water birth gitu. Dan lo waktu itu menjalankan water birth itu gimana? Lahirnya di dalam air atau hanya nahan nyerinya aja di dalam air? Lahirnya dalam air. Kan waktu itu kan kalau nggak salah yang lagi tenar-tenarnya tuh di Bali ya. Dari mulai ceritanya Opi Andaresta. Terus di Bali lebih banyak pilihan gitu. Terus di Jakarta tuh kayaknya cuma 2 waktu itu, Bunda sama si Sameri itu. Karena Sameri lebih deket dari rumah, jadi gue Sameri. Oke, tapi itu lancar juga ya, Wi? Maksudnya nggak ada kendala apa-apa, dan apakah itu lebih nyaman banget? Oh, nyaman. Gitu, Nyamannya tuh nyaman banget karena waktu itu gue pembukaan 7 tuh kesakit. Biasa kan 7 ke atas yang baru sakit banget ya, yang udah sakitnya tuh pingin gantar orang ya. Di bawah 25 kan umur lo ya? Hirzan tuh berarti 2008, berarti kita
26 ya, Cek? Kita mau tua kamu. Ya. Ya udah terus ya masih 20s lah, pokoknya masih kuat ya kita. Ini anyway begitu masuk ke air hangat itu emang relax, itu yang bikin nggak sakit ya, si relax itu. Kalau gue bilang sih itu nggak ada rasa, padahal dia 4,2 kan, gede banget kan Hirzan. Begitu masuk air, begitu masuk air langsung nggak ada rasa, sampai dokternya yang bilang udah pembukaan 10, ambil nafas ya, ambil nafas, dia keluar nggak pakai gue push. Nggak ada push. Justru itu bukan push. Asli cuman kan air tuh kan mungkin air tekanan air, jadi kita nggak keluar darah kan, bersih banget. Kolam pun gue ada videonya semua anak-anak, kolam pun bersih banget. Cuman begitu gue berdiri itu kayak ledeng kebuka dari temboknya, bukan bocor keran ya, bener-bener keran yang jebol dari temboknya yang biurs. Gue pingsan 15 menit padahal itu padahal gue udah menuju cahaya putih, gue udah mau masuk surga loh. Serius loh, ini gue baru tahu nih cerita ini. Serius, itu jahitan. Oke. Dari anak pertama sampai ke 4 itu kan lahiran lewat bawah ya, lewat vagina. Itu jahitan, luka jahitannya gimana? Gue kan gede-gede tuh ya, karena digunting kan jadi rapih kan. Maksudnya kalau digunting kan lebih rapih. Nah si waterbird itu karena lo di dalam air, lo ke kulit kita lebih stretch itu kan, dalam air luka pun nggak kerasa. Jadi dia nggak digunting, which is ya itu gue jadi pendarahan hebat karena too big, baby too big, and then nggak digunting juga, jadi emang kegedean. Gitu ya. Jadi mungkin satu pesan buat gue di sini memang misalnya melahirkan, kenapa kita ada pilihan episiotomi atau digunting, itu tujuannya untuk mempermudah dan lukanya tuh nggak terlalu amburadul gitu loh. Jadi ketika kita sebagai objek nyatuin lagi itu akan lebih rapi dan fungsinya bisa balik seperti semula gitu. Ada efek setelah persalinan normal yang 4 kali ini, ada gejala sisa sih, kayak misalnya lo susah nahan buang air kecil gitu-gitu, ada nggak, Wi? Atau kalau lo lagi bersin aja ya keluar gitu, kenapa? Enggak, gue sih enggak, cuman emang ngilu, rasa takut aja, takut pas mau pipis pertama kan, takut aja. Enggak sampai sekarang. Maksud gue kayak masalah kalau batuk-batuk tuh kayak kita bilangnya inkontinensia urin gitu, jadi lo nggak bisa nahan pipis lama-lama gitu, ada nggak? Enggak, paling pas hamil. Kalau emang keren banget ya, kan. Ini pertanyaan tentang persalinan ya. Selanjutnya gue mau nanya sama orang-orang yang nanya DM ke gue ya. Sekarang kan banyak nih, Wi, foto-foto persalinan gitu. Jadi ada yang lahiran dengan titik-titik momen atau titik-titik pertama gitu. Itu tuh biasanya tuh kayak lagi mulus-mulusnya itu di foto gitu. Pokoknya angle-nya bagus-bagus. Lo punya nggak foto-foto itu? Lo 7 kali loh. Punya. Lo harusnya punya semua kecuali anak terakhir. Karena anak terakhir gue video sendiri. Oh gitu? Anak terakhir gue video sendiri. Terus dengan begonya gue kira udah ke-save di iCloud. Gue lagi bersihin HP gue, kehapus semua. Kasian ya. Jadi yang lain ada semua. Karena pakai profesional, giliran gue bikin sendiri, nggak save. Tapi lo tuh berarti cukup ini ya, OCD juga ya. Lo tuh semuanya harus ini, terus lo 27 objin yang megang lo semua mendokumentasikan dengan baik gitu. Lo berarti benar-benar mempersiapkan semuanya ya. Iya, even semua anak gue sekarang gue punya scrapbooknya dari mulai hamil, milestone-nya, gue semua anak gue bikin scrapbooknya. Oke. Gimana cara lo membagi waktu, terutama untuk suami ya, karena kan biasanya kalau udah punya anak lo fokus sama anak-anak sampai suaminya nggak kepegang gitu. Itu gimana cara lo membagi waktu? Suami gue termasuk yang nggak rempes ya, misalnya dia udah kasihan sama gue kayaknya. Dia kalau pulang dia nggak pernah bangunin gue, maksudnya nggak pernah mau ngerepotin gue karena tahu gue udah cukup capek. Berarti masih di sini ya, Wi? Pas anak-anak lo masih bayi tuh ikut bantu ya, ikut bangun gitu-gitu ya? Enggak, justru karena itu enggak. He's not hands on. Dia bilang kalau gue suruh cebokin, dia bilang takut copot. Apa yang copot? Apa yang? Ya udah pipis dulu. Apa yang copot?
Nggak tahu, bahwa dia takut banget pegang anak kecil. Tapi kalau udah gede dia seneng main, misalnya kayak bawa mereka adventure gitu. Kalau udah gede dia seneng. Tapi kalau baby dia nggak apalagi hands anak on. lo 6 cowok semua ya kan? Satu Anabel kan perempuan ya? Putus-putus Ya nggak nggak? sih, Wi? Ya Apa-apa? serius. Anak lo 6 cowok semua kan? Satu Anabel doang kan yang cewek. Jadi Yes. kan Mas Yudi pasti seneng. Bener gak? Wi, Putus, jadi Wih. Mas Yudi seneng banget, and then apa sih? Cuci tangan dulu. denger gak? Sekarang denger? Ya, Wih. dengar. Denger gak? Oke, Yes. putus-putus? Oke. Tuh kan gue sampai lupa nih pertanyaan orang. Oh ya, gimana cara lo ini ada yang nanya berasnya berapa belinya sebulan, seminggu deh lo. Oh, itu Ibu Ami Gumelar lebih tahu ya, saya beli beras di dia berapa seminggu. Itu berapa? Enggak, gue penasaran bener sih. Berapa beras tuh? Apa anak lo nggak makan beras, makan roti gitu kayak orang Belanda kali? Enggak. Jadi Nasi. tetap nasi ya. Banget. Itu Nasi. itu ada yang nanya masalah Wi, dan gue kayak Pokoknya gue 20 orang kan sehari bangsa ngasih makan. Jadi ya sekitar 10 kilo tuh gue 3 hari deh kayaknya. 10 kilo 3 10 hari. kilo 3 hari. Oh, tapi itu kan buat satu rumah ya. Dan anak-anak lo Masih cowok-cowok oke. tuh kayak makannya bisa 2 piring gitu kan sekali makan. Asli gede banget. Oke, terus berapa neni, ada yang nanya, berapa neni? Terus apakah fokus jadi ibu rumah? Oh ya, oke, berapa neni? Gue nanya. Terbanyak neni dalam satu saat gitu, waktu harga masih kecil mungkin. Terbanyak neni 4. Lumayan lah, anak lo kan 7. Sering ganti-ganti Iya, nggak, Wi? Itu stres juga tuh neni keluar masuk. Keluar masuk biasa ya, cuman untungnya ya selalu dapat yang baik sih, nggak pernah ada yang aneh-aneh. Jadi keluar tuh biasanya keluar emang karena nikah, terus nanti saya digantiin adik saya ya Bu, ntar digantiin sahabat saya ya Bu gitu. Jadi nggak pernah dari yayasan. Jadi karena mereka emang karena harus nikah, jadi mereka saling ngegantiin. Terus nanti kalau misalnya saling ganti. Kalau misalnya iya, saling ganti. Jadi kalau misalnya mereka satu udah ada yang pulang, pasti mereka menawarkan diri, Bu, saya boleh balik lagi Kak gitu. Jadi orangnya itu aja walaupun nggak diganti. Berarti lo memang ini ya, lo emang baik orangnya ya sama mereka, makanya mereka betah gitu ya. Enggak juga kayak mereka ngelus dada juga ya, cuman ya. Cuman mungkin ini kali seneng kali sama anak-anak lo manis-manis kan? Anak-anak lo tuh manis-manis kan, Wi? Maksudnya Alhamdulillah. Bukan yang kayak dipanggil ke sekolah karena apa gitu. Lo nggak pernah mengalami itu? Ngalamin lah, Tapi sama lo dulu masih batas normal. Kayak parahan gue dulu ya, enggak. Terus Wi, mereka tuh dipanggil tuh paling cuma kayak salah nulisnya kebalik gitu, bukan yang berantem kayak gue. Cabut sekolah gitu enggak ya? Enggak itu petinju katanya. Wi, neninya petinju katanya. Wi, ada anak lo yang tiba-tiba merubah sudut pandang lo gitu terhadap kehidupan gitu. Ada nggak kira-kira yang benar-benar kayak nah nih anak nih yang merubah gue gitu menjadi ibu-ibu yang lebih baik lagi gitu. Ada nggak, atau semuanya kayak sama aja kayak gue tetap menjadi ibu yang baik gitu, atau ada yang kayak gue harus menjadi orang baik deh nih gara-gara si anak ini, apakah si anak gue yang itu, gitu. A bit challenge itu ya, jadi gue harus lebih sabar. Untuk kakak-kakak dan adiknya juga jadi harus lebih sabar, belajar bahwa tiap orang beda gitu, nggak bisa sama. Terus ya satu itu aja sih yang lebih challenge, yang dia agak emosional aja, jadi ngadepinnya beda sendiri gitu. Tapi belajar buat kakak-kakak dan adik ininya kakak adiknya lebih ngerti kan, maksudnya ada nggak perasaan jealous dari mereka? Kenapa sih dia lebih diperhatiin daripada saya gitu, daripada aku gitu? Alhamdulillah sih enggak, cuman paling kakak-kakak pernah mention misalnya yang paling sayang Hannabel ya, which is cewek kali ya. Tapi kalau gue sih enggak ngerasa beda.
Gue enggak juga, Oke. biasa aja. Wih, Even kayak di Bali aja dia nggak milih oh tidur gitu. sama gue. Milihnya sama siapa? Dia sama siapa biasa mainnya di rumah? Siapa? Hanabel. Heeh. Hanabel tuh senang sama temen gue, senang sama sepupu gue gitu, yang cewek-cewek Oh. juga. Heeh. Wi, Ya, dengan nggak 7 kali lo melahirkan, kenapa ya badan lo masih langsing gitu, Wi? Ini banyak juga yang nanya, kok bisa sih badan langsing gitu, anaknya banyak gitu. Itu gimana, Wi? Karena banyak orang kayaknya perempuan harus yang udah 7, lahiran kayaknya udah harus nyoba 7 dulu ndak, baru bilang oh pantes gitu. Lo coba punya 6 cowok ngurusnya dulu, ya. lo kurus apa Capek ya, enggak Bo? gitu. Ya kan? Iya sih, bener juga sih. Satu cowok aja kayak udah bikin ini ya. Ya kan? Persalinan Kardio terus, Bo. apa iya kardio terus. 3 kali kan lo lahiran sesar nih. Dari yang pertama, kedua, ketiga, paling sakit yang mana? Pertama, sesar pertama, si anak kelima. Oh, anak kelima itu paling sakit. Mungkin karena pengalaman pertama ya, sementara kan sebelum-sebelumnya kan lahiran normal biasa ya. Terus ada stres nggak sih kalau misalnya ketika lo memilih metode persalinan lahir normal atau dengan induksi gitu, itu dipengaruhin sama orang tua, mertua gitu-gitu. Jadi bukan keputusan lo, murni keputusan lo dan suami gitu, tapi keputusannya dari intervensi dari luar gitu. Itu gimana lo cara menyikapinya? Enggak, kebetulan mertua gue baik banget, nggak pernah ngatur, nggak pernah, semuanya terserah gue. Lo tuh cucu pertama ya dari kakak-kakak lo? Iya. Enggak, kakak gue duluan punya cucu. Kakak gue duluan punya anak. Oh, gue duluan punya anak. Bukan punya cucu. Oh, berarti lo cucu kedua. Yang cowok kali. Cowok Kakak lo pertama. bukan cewek anaknya. Cewek yang pertama. Oke, jadi sebenarnya kalau C-section itu, gue coba jelasin lagi, C-section itu memang nggak ada batasan sampai berapa kali gitu. Cuman Putus-putus ya? harus putus-putus ya sekarang. Oke, langsung kesimpulan aja Dewi. Langsung kesimpulan saran buat ibu-ibu yang dengerin obrolan kita nih. Ya, kayak saran aja langsung kita close aja. Saran buat ibu-ibu yang baru mau melahirkan atau mau mikir-mikir mau punya anak lagi gitu. Apa pesan-pesan lo buat mereka gitu dalam metode persalinan dan mendidik. Kenapa malu? gue nggak merasa gue a good mom, jadi gue kayak gak perlu kayak aduh jangan kasih saran. Enggak, maksudnya gini deh, metode persalinan gitu. Gimana cara lo menghadapi ketakutan lo? Itu kan lo bisa kasih jelasin juga kan ke orang ke yang nonton ini. Menurut gue sih mindset ya, kayak misalnya gue kan emang nggak pernah ada ngidam. Menurut gue itu semua it's all in your mind. Kalau lo bilang gue nggak manja, gue kuat, gue bisa, pasti bisa. Maksudnya nggak jangan dimanjain kalau gue sih gitu. Gila ya, And then luar biasa tuh dia. Jangan dokter is there for you. Ada Dinda, walaupun gue 27 dokter tapi gue curhatnya ke Dinda mulu. Enggak lah lo. Ya aku sarannya tuh banyak, si Kalista nanya juga saran aja. Jadi cewek harus kuat kata Uwi, jangan manja, harus mandiri gitu. Dan kalau ada apa-apa bisa tanya gue kalau Exactly. Ya, thank you banget ya Wi. Happy holiday. Belum tahu pulang kapan ya dari Bali ya? Belum. Tapi 7 anak lo ada di situ. Ada, semuanya aman. Wi. Amin. Aman ya. Save kirim ke gue, walaupun gue host, gue nggak ngerti cara invite. Thank you ya Wi. Maaf kopinya nggak dikirim karena kejauhan. Ya. Tapi gue tetap lagi nanti di Jakarta. Iya pasti. Nanti gue kasih 12 botol ya. 12. Thank you. Bye bye Nat. Thank you.